dipersembahkan oleh Bu, saya ingat sekali ya dulu ya Nadira ya. Kalau saya makan, ibu saya bilang, habisin nanti nasinya nangis. Itu sebetulnya sebuah pembelajaran bahwa kita harus punya etika, punya adab terhadap nasi sekalipun. Dan nasi inilah yang kemudian dianggap hidup oleh kita. Karena nangis bahasanya. Nah, inilah yang menariknya ketika kita bicara adab etika Islami gitu ya. Ini gara-gara nasi jadi inget. Gimana? Contoh konkret saja ya. Satu butir nasi yang tersisa di piring kita. Let's say orang Indonesia kan 280 juta. 200 juta saja yang makan nasi misalnya. Kalau setiap makan satu bulir nasi tersisa di piring, ya, itu berarti ada 200 juta bulir nasi yang tersisa. Kalau satu makan. Ya Bu, kalau satu bulir ya. Kita 3 kali makan kan sehari, yang normal itu di Indonesia, berarti sudah ada 600 juta bulir nasi yang tersisa waste. Sebagai waste. Ya. Kalau misalnya ada yang hitung detailnya saya nggak hafal gitu ya, satu gram itu ada berapa bulir, 39 ribu bulir dan sebagainya. Saya detailnya nggak hafal, tapi yang saya ingat adalah sebetulnya diekuivalenkan kepada beras. Kita itu waste, membuang beras sekitar 21,5 ton sehari. Karena 600 bulir nasi. Nah, Ustadz sama kakak lihat sendiri berapa sering kita melihat nasi terbuang. Itu dia. Jadi inilah, kalau bicara mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan, etika dengan adab, nggak usah muluk-muluk ya, kita berpikir nasi aja ngomong nasi. Nah, untungnya kalau Nadira adabnya bagus terhadap nasi. Dia bahkan nambah terus, Bu. Iya, Bu, selalu, Bu. Jadi justru jatah orang saya ambil, Bu. Ini nggak boleh juga dong, Kang, berarti. Iya, dia langsing ya, keren banget ini. Nah itu, dia sih mau makan apapun langsing terus. Kalau kita, Bu, minum air putih aja langsung gebuk kita. Nah, ini kalau dari Ibnu Mubarak ya, saya mau baca sedikit, Bu. Ta'alamanal adaba thalathin aman, ya, wa ta'alamal ilmun asyrin. Kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Coba bayangkan. Jadi di dalam ini cendekiawan muslim ya, kalau kita bicara cendekiawan muslim yang zaman dahulu ya, dari ulama-ulama terdahulu atau ulama salaf, kita melihat bahwa adab itu nomor satu sebelum, jadi mereka itu sangat takut mempelajari ilmu kalau adabnya belum dapat. Saya sepakat banget. Betul, Bu, itu kami ini juga kalau misalnya belajar itu kenapa harus kemudian hati ya itu harus bersih, harus masuk ke keikhlasan, harus wudhu, membuka pintu langit, sholawat, banyak pujian terhadap Allah. Itu dulu sebelum masuk ke dalam masalah ilmunya. Coba bayangkan, Bu. Betul. Itulah yang kemudian bagaimana secara Islami gitu ya, para cendekiawan itu akhirnya punya adab dan etika terhadap Allah. Iya. Dan yang terjadi adalah kalau kita tidak memiliki adab, kita memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa, justru itulah sumber-sumber awal kerusakan dunia. Nah, sumber-sumber kerusakan dunia adalah seorang ilmuwan yang tidak punya adab, atau orang yang jago di ilmunya tetapi adab kurang. Tetapi orang yang sudah punya adab bagus, dia bisa belajar tentang ilmu. Bu, ini kan kita mau closing ya, Bu. Aduh, saya tuh pengennya kita ini 2 hari ngobrol sama Ibu. Saya ini nyaman sekali nih ngomong sama Ibu. Bu, saya mau tanya, Bu, ada sesuatu yang mengganjal karena kawan-kawan saya bilang harusnya Ibu itu pernah ditawari jadi menteri, tapi kok Ibu nggak mau jadi menteri, jadi pejabat dan lain-lain agar supaya punya sebuah otoritas yang lebih untuk kemudian membawa Indonesia supaya tadi itu ke dalam adab dan etika di dalam bagaimanapun masalah lingkungan Indonesia gitu loh. Saya itu melihat manusia hidup itu harus merasa nyaman dengan lingkungan. Ya. Nah, seberapa besar kita mampu merubah lingkungan di Indonesia itu, saya pikir kita perlu mencari situasi di mana pemimpinnya itu adalah, tadi saya katakan, pemimpin yang kita pandang dan kita lihat bahwa dia akan mampu membawa Indonesia ini menjadi negara yang penuh keberkahan. Kenapa saya katakan gitu?
saya melihat sendiri praktek-praktek ya. Iya. Ini mungkin saya akan issue gitu ya. Tapi Janganlah. di pemerintahan segala macam itu dari mulai level paling bawah sampai atas, saya sering ngomongnya langsung. Iya, Benar. Ibu berani sekali. Mungkin semua Bicara. juga kaget. Saya pernah ngomong di salah satu pembrek, saya bilang, pokoknya kalau di ruangan ini sudah mau hidup dengan penuh keberkahan, insya Allah saya akan bantu. Nah, By all means saya akan bantu. oh. Jangan sekali-sekali mengambil yang bukan haknya, karena itu nggak berkah. Jangan pernah membuat Indonesia ini tidak bisa naik kelas, tidak ada keberkahan sebagai sebuah negara. Karena apa? Karena masing-masing pelaku yang dirahmati Allah mendapatkan amanah untuk mengatur negeri ini tidak mau mencari keberkahan. Titik. Iya, betul. Apapun bentuknya lah. Coba Langitnya akan tertutup. betul. Itu kabut peradaban yang Betul. saya katakan begitu karena kamu hanya termotivasi sesuatu yang sifatnya duniawi gitu dan keserakahan itu tadi yang dibilang Gandhi nggak akan pernah bisa, walaupun hanya satu orang yang serakah itu akan menghabiskan resources di seluruh dunia, nggak akan selesai gitu ya. Nah ini yang membuat saya memang sekarang sudah masuk ke sistem tapi pelan-pelan Ya. Ibu harus jadi pemimpin, Bu. dan saya melihat bahwa manusia hidup itu memang harus istiqomah. Ini kan sulit ya Iya. Bu, untuk istiqomah. apa nasihat Ibu atau misalnya sharing Ibu ini untuk semua audiens ini, terutama nanti kalau calon-calon pemimpin yang lagi nonton, wah ini terhadap permasalahan lingkungan khusus nih Bu Tri Mumpuni sebagai ahli, kemudian menyampaikan apa sih yang harus diperhatikan oleh calon Saya atau presiden kemudian. melihat harus mampu menerapkan 5 empati. 5 emet ini calon-calon pemimpin semuanya nih harus Harus benar. 5 empati. Yang pertama Ya. itu penghiburan dan simpati. Artinya apa? Empathy and consolation ya. Kalau ada orang yang kesusahan kita tolong, orang yang meninggal pasti kita layat, kita empati. ucapkan ini ya itu empati. Terus yang kedua pro social behavior. Prososial. Perbuatan-perbuatan prososial itu nggak akan tega melihat kemiskinan. Itu kalau parah, kalau kita melihat kemiskinan, yang salah sendiri hidup miskin itu udah gila gitu ya. Jadi kita harus banyak berbuat sesuatu yang mampu menolong orang itu Mereka tidak miskin. Yang ketiga, ini yang penting banget, kesetaraan dan timbal balik. Kesetaraan Dan timbal balik, ya. Kenapa saya katakan penting? Seorang pemimpin yang punya jiwa seperti itu, dia nggak mau uangnya dikorupkan, dia nggak akan korupsi. Dia nggak mau hidupnya dimanipulit. Ya. Dia nggak akan memanipulasi rakyat. Terus dia nggak mau merusak kehidupan dia tuh nggak mau dirusak. Dia nggak akan merusak alam. Bayangkan kalau kondisi yang ketiga saja, ya, kesetaraan dan timbal balik resiprokal tadi itu bisa diikuti oleh teman-teman kita yang di DPR. Terus para pejabat-pejabat yang sekarang dari tingkat yang dari tingkat paling rendah sampai yang paling RT, atas. RW, camat, lurah, Nggak semua. akan ada korup, Bupati ya. nggak akan ada manipulasi, nggak akan ada kerusakan, tidak akan yang berani mengambil yang bukan haknya. Yang keempat, itu udah cukup, tapi belum cukup. Sebenarnya kalau mau lebih cukup pemimpin lagi, yang keren 4. adalah keempat. Empowering the less privileges, memberdayakan kaum yang lemah. Betul. Kamu datang ke desa nggak ada Konsep listrik, zakat ya. ya. Empowering. Kamu lihat desa nggak ada listrik, nggak ada air bersih, banyak anak-anak nggak sekolah, gitu kan? Ya. Pasti kamu by all means gitu akan berusaha bikin proposal kayak terus minta tolong orang-orang dengan 2,5% zakat dia ya. Akan kamu buat desa itu terang, ada air bersih, anak-anaknya bisa sekolah. Itu the basic need basic needs. yang bisa memperbaiki bangsa ini ke depan. Pendidikan bener gitu ya. Terus kemudian juga basic need-nya terpenuhi gitu ya. Yang kelima. Yang terakhir, ini baldatun Thayyibatun thayyibatun wa warabun rabbun ghafur. ghafur. Iya. Itu artinya apa? Demokratisasi dalam semua aspek kehidupan. Bahwa resources di Republik ini bisa diakses oleh seluruh manusia Indonesia. Karena Allah memberikan resources di Indonesia ini untuk dinikmati oleh rakyatnya. Iya. Sekarang kan hanya berapa gelintir yang punya akses terhadap resources. Sehingga kita ini 10% resources yang tersisa dipakai untuk hidup 90% orang Indonesia. Ya jelas ada ketimpangan yang luar biasa. Ya, itu penting. Terus akses pendidikan, akses kesehatan, segala macam akses itu sebetulnya bisa dinikmati oleh seluruh anak bangsa, tidak dikuasai oleh segelintir dan sekelompok orang-orang yang kasat mata kita lihat sekarang terjadi
di Indonesia. Prihatin ya. Nah, jadi 5 ini memang ini aduh nilai-nilai Islami semua. Jadi intinya kalau betul. boleh saya recap sedikit ya Bu. Jadi intinya ketika manusia diciptakan ja'ilun fil ardi khalifah, dijadikan sebagai pemimpin khalifah yang memakmurkan bumi, memberikan kenyamanan, keamanan, kesejahteraan kepada seluruh makhluk. Bukan hanya manusia tetapi juga tumbuhan, binatang dan seluruh makhluk yang ada, yang renik tadi semuanya. Insya Allah Allah itu sudah memberikan bekal. Bekalnya dengan apa tadi? Salah satunya imajinasi. Iqra itu sebuah akal, pikiran dan semuanya, dan juga dikasih infrastruktur semuanya yang mumpuni. Nah ini Ibu Tri mumpuni. Dikasih yang mumpuni semua. Jadi alam ini tidak akan pernah kekurangan. Alhamdulillah. Ini betul-betul berkah nih. Saya rezeki dapat tamu Bu Tri mumpuni ini. Alhamdulillah. Kan Bapak yang mau Iya. Oke, saya pamit dulu ya. Baik, Ada Bu. urusan Ibu. yang lain tapi buat saya. Jangan bosen-bosen ya ke Insya sini, Allah, ke insya kantor Allah. kami ya. Tapi segala sesuatu di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Jadi Betul. mungkin sudah rencana dari atas saya harus ketemu Ustadz, ketemu kakak Alhamdulillah. gitu. Alhamdulillah, Mudah-mudahan mudah-mudahan. ya anak-anak muda yang melihat ini bisa mengambil hikmah Iya. ya bahwa segala sesuatu yang baik itu semata-mata hanya karena Allah. Oh. Tapi kalau kesalahan itu berikan kepada saya kesalahan. Bu, terima kasih Bu. Jazakallah Sama-sama, khair ya Bu ya. sama-sama. Alhamdulillah nih. Iya. Aduh, Seneng banget. seneng Ini banget. aku antar juga Iya, ya iya. Kang, Ibu Tri. Yuk. Ibu, terima kasih Bu. Ibu silakan. Kapan mampir lagi ya. Nanti ketemu lagi yuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.